Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur Ustaz Marjono. Kemudian brosur halaman 6, Ustaz. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Nadrata hadatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyami tasyriqi. Faqala, ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa fit taqwa. Aballaghtu? Qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala ayu yaumin hadza? Qalu yaumu haramin. Summa qala ayu syahrin hadza? Qalu syahru haramin. Qala summa qala ayu baladin hadza? Qalu baladu haramin. Qala fa innallaha qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum. Qala wala adri qala au a'radakum amla ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Aballaghtu? Qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala liyuballighish syahidul ghaibah. Rawahu Ahmad. Dari Abu Naudar, ia berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian itu satu dan ayah kalian itu satu. Ketahuilah tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam atau selain Arab, dan tidak ada kelebihan orang selain Arab atas Arab. Tidak ada kelebihan orang kulit merah atas orang kulit hitam, dan tidak ada pula kelebihan orang kulit hitam atas orang kulit merah, melainkan dengan takwa. Bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan. Beliau bertanya lagi, hari apa ini? Para sahabat menjawab, hari haram. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, bulan apa ini? Para sahabat menjawab, bulan haram. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, negara apa ini? Para sahabat menjawab, negara haram. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan di antara kalian darah kalian dan harta benda kalian. Sahabat yang mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berkata, aku tidak tahu beliau sallallahu alaihi wasallam menyabdakan dan kehormatan kalian atau tidak, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis riwayat Ahmad. Mohon penjelasan dari hadis ini, Ustaz. Ya, itu sudah sangat jelas, no. Jenengan tadi dibaca artinya sudah sangat jelas. Ini nasihat yang sangat agung dari Nabi kita. Nasihat ini beliau sampaikan dalam haji wada. Ini pesan beliau yang harus kita perhatikan. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ala inna rabbakum wahidun. Ketahuilah Tuhanmu itu satu, yaitu Allah yang esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa inna abakum wahid. Sesungguhnya bapakmu itu satu. Siapa? Adam. Wa nas kulluhum banu Adam. Wa Adam khuliqa minat turab. Manusia itu semuanya adalah anak cucu Adam. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Sehingga semua manusia itu tercipta dari tanah.
sehingga tidak ada yang beda. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Karena manusia ini semuanya anak cucu Adam, maka tidak ada beda. Orang Arab tidak lebih mulia daripada non-Arab, daripada A'jam. Siapa itu orang A'jam? Orang A'jam itu siapa? Al-A'jam, A'jami itu alladzi la yakunu kalamuhu fasihan wa in kana arabiyyan nasab. Itu A'jami. Pakai hamzah depannya, A'jami. Yaitu orang yang bicaranya tidak bisa fasih meskipun dia keturunan Arab, punya nasab Arab, namun bahasa Arabnya tidak bisa fasih. Itu disebut A'jam. Baik orang Arab yang fasih maupun yang tidak fasih, itu tidak ada beda. Semuanya sama di hadapan Allah, sama-sama diciptakan dari tanah. Wala li'ajamiyyin ala arabiyyin. Sedangkan ajami, man laisa arabiyyan wa in taqallamal arabiyyata bi fasahah. Ajami itu bukan orang Arab meskipun dia bisa fasih berbahasa Arab. Jadi kalau Bapak Ibu ini meskipun fasih berbahasa Arab, Bapak Ibu tetap bukan orang Arab, Bapak Ibu tetap sebagai ajami. Maka tidak ada perbedaan orang asli Arab atau di luar Arab. Meski Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, itu bukan jaminan bahwa orang Arab lebih mulia daripada orang selain Arab. Begitu pula orang kulit merah, kulit putih tidak lebih mulia daripada orang kulit hitam. Orang kulit hitam tidak lebih mulia daripada orang kulit putih, kecuali dengan takwa. Kecuali dengan takwa. Maka dulu pernah ada salah seorang sahabat bertengkar, berselisih. Kebetulan yang satu yaitu Ammar bin Yasir ini kulitnya hitam karena ada jalur dari ibunya. Lah, sahabat yang satu yang sedang berselisih itu memanggil Ammar bin Yasir tadi dengan panggilan, "Hei anak perempuan berkulit hitam." Nabi mendengar itu, langsung Nabi bersabda, "Celaka kamu, celaka. Dengan perkataanmu itu kamu celaka. Karena la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala li aswada ala ahmara wala ahmara ala aswada." Karena tidak ada perbedaan. Orang Arab tidak lebih mulia di hadapan Allah daripada non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Orang kulit putih tidak lebih mulia daripada orang kulit hitam di hadapan Allah. Orang kulit hitam tidak lebih mulia di hadapan Allah daripada orang kulit putih. Illa bittaqwa. Celaka kamu. Mendengar teguran Nabi itu, fulan tadi lantas berbaring di tanah, meletakkan satu pipinya di tanah dan meminta Ammar bin Yasir untuk menginjak pipinya yang satu sebagai tebusan atas apa yang sudah diucapkan. Itu akhlak sahabat Nabi.
Begitu menyalahi aturan, ditegur oleh Nabi, langsung dia taslim, minta pada orang yang sudah disakiti tadi, injak wajahku. Dia meletakkan wajahnya, pipinya di atas tanah, dan meminta Ammar bin Yasir untuk menginjak wajahnya. Tapi tidak dilakukan, saling memaafkan. Lah kalau kita surah peduli, mau nyatane ireng tenan kok. Kalau kita kan seperti itu, bentuk kesombongan kita. Sudah ngerti hadis Nabi ini nasihat yang sangat agung dari Nabi. Beliau berpesan dalam haji wada, sepeninggal Nabi tadi, jangan sampai umatnya kembali ke masa jahiliyah yang saling berbangga, saling bersombong, saling merendahkan. Kalau dalam bahasa sekarang, rasis. Melihat orang Arab lebih baik dari yang non-Arab, orang berkulit merah lebih baik daripada kulit hitam. Itu zaman dulu. Maka Nabi betul-betul berpesan, mewanti-wanti betul. Sampai Nabi ngendika itu, aballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikan? Jawab sahabat, qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya betul, Rasulullah sudah menyampaikan. Kemudian sesudah itu beliau bersabda lagi, ayyu yaumin hada? Qalu yaumu haram. Hari apa ini? Para sahabat menjawab, hari haram, yaitu suci, hari suci. Karena itu yaumun nahar, hari raya Idul Adha, itu hari suci. Ayu syahrin hada, bulan apa ini? Qalu syahru haram. Ini bulan haram, yaitu bulan yang suci. Ada 4 bulan haram, salah satunya Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram sama Rajab. Bukan berarti hari bulan-bulan yang lain boleh, bukan. Maka Nabi bertanya, ayu syahrin hada, ini bulan apa? Syahru haram, ini bulan haram wahai Rasulullah. Ayu baladin hada, di negeri apa ini? Ini negeri apa? Baladu haram, ini negeri yang haram, negeri yang suci. Ada 2 tanah yang haram, haramain, Mekah dan Madinah, tanah haram. Kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau, Innallah qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan di antara kalian darah kalian dan harta kalian. Nah, tadi orang yang mengabarkan kepada Abu Nadrah tadi kurang jelas apakah Nabi juga bersabda au a'radakum amla, dan mengharamkan kehormatan kalian. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahid al-ghaibah. Jadi haramnya darah sesama muslim, haramnya harta sesama muslim, haramnya kehormatan sesama muslim, itu seperti haramnya hari itu, haramnya bulan itu, dan haramnya negeri itu. Saking agungnya pesan dari Nabi ini, ditutup oleh beliau, liyuballighi syahidul ghaibah. Maka yang hadir saat ini wajib menyampaikan kepada yang tidak hadir. Wajib. Karena kalau tidak disampaikan, nanti yang tidak hadir tidak tahu bahwa derajat manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Mau dia dari Arab ataupun non-Arab, mau kulit putih maupun kulit hitam atau sawo mateng,
Mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia orang kaya, mau dia miskin, mau dia bangsawan ataupun tidak, itu sama di hadapan Allah. Karena Tuhan kita satu, yaitu Allah. Bapak kita satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah. Kita pun sebagai anak cucu beliau juga tercipta dari tanah. Maka tidak ada yang beda di antara kita. Seorang pejabat, seorang yang kaya raya, apa mungkin dia tercipta tidak dari tanah? Tetap tercipta dari tanah, kembalinya juga ke tanah. Orang rakyat biasa, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, dia juga manusia yang tercipta dari tanah. Tidak ada perbedaan yang membedakan kecuali dengan takwa. Itu harus sampai pada setiap muslim. Maka yang hadir wajib menyampaikan pada yang tidak hadir. Kemudian sesudah itu, pesan berikutnya dari Nabi, bahwa harta, darah sesama muslim, pertumpahan darah sesama muslim itu haram. Harta sesama muslim itu haram. Maka haram bagi seorang muslim mengambil harta muslim yang lain, itu haram. Samping itu, menjatuhkan kehormatan sesama muslim juga haram. Karena muslim itu satu tubuh, satu bangunan, saling menguatkan, saling menyayangi, saling berta'awun, bukan saling menjatuhkan kehormatan, bukan saling mengambil, merampok harta sesama muslim, bukan saling menumpahkan darah sesama muslim. Ini penting, nasihat yang sangat agung dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita perhatikan, kita pahami, kita amalkan. Maka kalau ada orang yang merasa lebih baik daripada muslim yang lain hanya gara-gara warna kulit, maka hakikatnya dia bukan seorang muslim. Kalau masih ada seorang muslim menumpahkan darah muslim lainnya, mengambil harta muslim lainnya tanpa dibenarkan agama, kemudian menjatuhkan kehormatan muslim lainnya, ketahuilah hakikatnya di hadapan Allah dia juga bukan seorang muslim. Karenanya Nabi berpesan dengan sangat tegas, liyuballighi syahidul ghaibah. Hendaknya yang hadir pada hari ini wajib menyampaikan pada yang tidak hadir. Itu pesan Nabi. Biar pesan dari Nabi ini dimengerti, dipahami oleh semua umatnya, sehingga betul-betul terjaga betul persaudaraan hubungan sesama muslim yang saling menyayangi, saling tolong menolong, saling menguatkan. Namun hari ini apa yang terjadi? Nilai-nilai dari nasihat Rasulullah ini tampaknya sudah mulai luntur. Faktanya kita melihat sesama orang yang ngaku Islam itu bertikai, saling menumpahkan darah, bahkan saling membunuh. Ada tidak orang Islam membunuh orang Islam lainnya? Banyak. Ada orang yang ngakunya Islam merampok harta orang Islam lainnya. Ada tidak koruptor yang ngakunya beragama Islam? Banyak. Bukan Islamnya yang salah, namun orangnya itu yang kurang ajar, sehingga seolah-olah kebenaran Islam tertutup oleh pola tingkah mereka yang kurang ajar itu.
Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebenaran Islam, kebaikan Islam hari ini terhijab, tertutup oleh perilaku, oleh ucapan orang yang ngakunya Islam. Kalau dia muslim betul, tentu tidak saling menumpahkan darah. Kalau dia Islam betul, tentu tidak korupsi. Kalau dia Islam betul, tentu tidak saling menjatuhkan kehormatan. Berdiskusi di televisi tidak saling menjatuhkan kehormatan seperti itu. Maka tampaknya nasihat Nabi ini tinggal nasihat saja. Banyak umat beliau yang ngaku Islam, sebagai umat beliau tidak lagi menjalankan nasihat Nabi yang sangat agung ini. Nah, bagaimana kita? Alaikum anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu baik-baik. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Cara menjaga diri dengan baik bagaimana? Kita tetap berjalan di atas petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Kalau terus kita istiqomah berada di atas petunjuk Allah, berada di atas ketetapan agama Allah ini, la yadurrukum, orang yang berpaling dari agama Allah, orang yang sesat, itu tidak akan bisa menimpakan madarat pada orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan keyakinan sepenuh hati berjalan di atas petunjuk Allah. Zaman itu, saat itu terjadi, menurut sabda Nabi kita, idza ra'aita syuhan muta'an, jika kebakhilan diperturutkan, jika kamu melihat kebakhilan diperturutkan, wa hawa muttaba'an, hawa nafsu diikuti, wa dunya mu'saratan, dunia sudah mewarnai sehingga kita tidak mewarnai dunia, namun dunia mewarnai diri kita. Agama tidak lagi mewarnai dunia, namun dunia mewarnai diri kita. Wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, dan masing-masing orang bangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri, menentang ketetapan Allah, ketetapan Quran dan Sunnah hanya untuk ngugemi pendapatnya sendiri, dalam arti dia kekeh dalam pembenaran versinya sendiri, bukan kebenaran dari Quran dan Sunnah. Maka fa'alaika bi khassati nafsika, jika kamu sudah melihat ciri-ciri yang Nabi sebutkan tadi, fa'alaika bi khassati nafsika, wajib hendaklah dirimu menjaga dirimu sendiri dengan baik. Jaga dirimu baik-baik. Caranya bagaimana? Wada'il awama, tinggalkan keumuman manusia. Fa inna min waraikum ayyaman, karena sesungguhnya jika ciri-ciri itu sudah muncul, maka ketahuilah di belakangmu nanti akan ada hari-hari, hari-hari yang menuntut kesabaran ekstra untuk terus berjalan di atas petunjuk Allah. As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamri. Orang yang sabar pada saat itu nanti, ketika ciri-ciri tadi sudah muncul, kok ada orang yang tetap sabar berjalan di atas petunjuk Allah, tidak berbangga dengan pendapat, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak terwarnai oleh dunia, tidak tertipu oleh kehidupan dunia, tidak bakhil, maka orang yang sabar pada saat itu nanti mislul qabdi 'alal jamri, seperti orang yang sedang menggenggam bara api. Panas atau tidak bara api itu? Kalau ingin tahu rasanya, nanti bisa panjenengan coba. Genggamlah bara api itu, pasti panas.
Kalau panas, apa yang dilakukan? Melepas. Orang menggenggam bara api, merasa panas, pasti akan dilepaskan. Namun tidak dengan kita. Saat berjalan, orang yang sabar di atas petunjuk Allah pada zaman yang sudah edan, meski panas sepanas apapun dia mengamalkan agamanya, mengamalkan aturan agama Allah ini, dicaci maki, difitnah, diintimidasi, diusir, disakiti, tetap dia tidak akan lepaskan agamanya ini. Dia tidak lepaskan, tidak gadekan akidahnya demi mendapatkan keselamatan di hadapan manusia, demi biar dipuji manusia. Tidak, dia tidak akan gadekan itu, remeh temeh. Maka apapun yang terjadi, orang yang sabar pada saat itu nanti, apapun yang terjadi, apapun resiko dan konsekuensinya, dia terus genggam akidahnya, dia terus genggam Quran dan sunnahnya, dia terus berjalan di atas petunjuk Allah, meski dicaci manusia, meski difitnah manusia, disesat-sesatkan manusia, meski diintimidasi, disakiti dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka apa yang dia lakukan dijanjikan oleh Nabi kita pahala di sisi Allah, seperti 50 orang yang beramal seperti orang yang sabar ini. Lil amil fihinna ajru khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Orang yang sabar di waktu itu tetap di atas petunjuk Allah, sekalipun resikonya dia tersakiti, terdolimi, terfitnah, teraniaya, namun dia tetap berjalan di atas petunjuk Allah, berjalan di bawah bimbingan tuntunan Rasulullah, sekalipun tidak ada satupun manusia yang senang, dia terus mengikuti petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, dijanjikan mendapat pahala 50 orang yang beramal baik. Para sahabat bertanya, 50 orang ini minna au minhum? 50 dari kami, yaitu para sahabat, atau dari mereka ya Rasulullah? Jawab Nabi, 50 ini minkum, dari kamu para sahabat. Coba, luar biasa. Satu sahabat saja, amal perbuatan satu sahabat itu sudah sangat-sangat istimewa. Apalagi 50 amalan, 50 amal dari sahabat, 50 orang sahabat. Satu sahabat saja kebaikannya sudah sangat istimewa, apalagi ini 50 sahabat. Dan itu nanti akan didapatkan oleh orang yang tetap sabar berjalan di atas petunjuk Allah, tuntunan Rasulullah, apapun yang terjadi. Cirinya zaman itu yang sudah disebutkan oleh Nabi tadi, idza ra'aita syuhan muta'an, kebakhilan diperturutkan, wa hawa muttaba'an, hawa nafsu diikuti terus menerus, dipertuhankan, wa dunya mu'saratan, orang sudah tertipu dengan kehidupan dunia, terwarnai oleh kehidupan dunia yang menipu, wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, orang sudah saling berbangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga tidak taslim pada Quran dan Sunnah. Maka itu ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi. Saat ciri itu sudah muncul, fa'alaika bi khassati nafsika, jaga diri baik-baik dengan cara wada'il awama, tinggalkan keumuman manusia. Nah, ini nasihat yang sangat penting. Sekarang umumnya manusia, sesama orang yang telah ngaku Islam, umumnya menumpahkan darah sesama muslim, bertikai, menjatuhkan kehormatan sesama muslim, merampok harta,
orang Islam, maka kita jangan ikut-ikut umumnya itu, tinggalkan ya. Ya, sekarang umumnya orang beragama berdasarkan pendapatnya sendiri-sendiri, jangan ikut-ikutan, tinggalkan keumuman manusia. Cara beragama tetap rujuk pada Quran, rujuk pada sunnah, meski resikonya pahit, difitnah, disesat-sesatkan, dianiaya, diusir dari kampung halaman, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan betul nasihat yang sangat agung dari Nabi ini. Jaga persaudaraan sesama muslim, jaga kebersamaan sesama muslim. Bukan waktunya lagi, bukan zamannya lagi, bukan waktunya kita saling bertikai. Sesama muslim saling bertikai, bukan waktunya lagi. Ini saatnya kita bersatu, menautkan hati, menjaga kebersamaan. Oke, ada lagi?